Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada pagi ini, sedang di rumah atau dalam perjalanan menuju tempat kerja ke kantor, atau di perusahaan swasta, pemerintah, usaha sendiri, adik-adik pelajar, mahasiswa, belajar atau perkuliahan dari rumah. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 126 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 31 Juli 2020 dari Kitab Imamat pasal 19 ayat 17 mengatakan, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dang jadi hosomemu dongammu di bagasan roham, alai ikon marsipaingot totu dongammu, asa unang mania dosaho ala ibana." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mengasihi orang lain itu tentu tidak mudah. Apalagi mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda keahlian, berbeda paham, berbeda pandangan. Apalagi mengasihi orang yang membenci kita, yaitu kasih yang paling umum di sekitar kita. Mengasihi orang yang mengasihi kita, menolong orang yang pernah menolong kita, menyapa orang yang sering menyapa kita, mengasihi yang menurut pandangan kita cantik, menarik, baik. Inilah kasih alami dan logis. Tetapi masih ada jenis kasih yang lain. Kasih yang tidak menilai dalam apa yang dikasihinya, melainkan menciptakan nilai itu melalui apa dan bagaimana dia mengasihi. Inilah kasih yang sempurna, inti dari kepercayaan Kristen, meniru kasih Tuhan Yesus. Kasih seperti itu kita dapatkan dari firman Tuhan Alkitab. Tuhan melalui Yesus Kristus
mengasihi kita semua. Dia telah membayar keselamatan kita dengan mengorbankan hidup anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru, kasih ini sering digunakan oleh kitab Yohanes, yaitu kasih agape, kasih yang tidak memperhitungkan kepada siapa dia mengasihi, kasih yang tidak menuntut balas. Kasih agape adalah sifat dasar Tuhan. Agape adalah kata yang digunakan oleh orang percaya untuk menggambarkan cinta kasih Tuhan yang tanpa syarat. Sebagaimana dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih agape adalah cinta murni, kasih murni tanpa syarat yang dimiliki oleh Tuhan melalui anaknya, dan setiap orang yang percaya kepada Kristus hidup di dalamnya dan olehnya. Renungan harian ini memandang kasih tidak hanya sebagai prioritas penggerak kehidupan, namun kasih adalah prinsip yang menentukan hidup sebagaimana dijelaskan oleh perintah Yesus Kristus. Dengan kasih, kita menjawab panggilan Tuhan atas hidup kita. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dengan mengasihi, dengan tidak membenci, menegur orang yang salah untuk kebaikan adalah cara menunjukkan kepada dunia bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, di pusat-pusat pasar saat ini ada banyak barang tiruan. Dengan mereplikasi atau menduplikasi produk asli dan bahkan menduplikasi logo dalam upaya membuat barang-barang tiruan tersebut menjadi sama benar dengan aslinya. Anda boleh menemukan cara ini pada pakaian, pada dompet, pada tas perempuan. Ada banyak perempuan dengan membawa tas merek Gucci tiruan tergantung di lengan mereka. Terlihat seperti tas Gucci orisinil, tetapi ada perbedaannya yang samar. Pemalsuan produk-produk, pemalsuan uang, pemalsuan surat-surat, banyak hal-hal palsu bisa ditemukan sekarang ini. Jangan kasih kita juga menjadi kasih palsu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang penuh kasih, Engkau tidak mengingini kematian orang fasik. Pertobatannya lah yang Engkau rindukan supaya ia hidup. Sebab itu kami mohon kepadamu,
Kasihanilah kami, jika kami masih kurang mengasihi meniru Tuhan Yesus. Urungkanlah niat-Mu untuk menghukum kami. Ampunilah dosa kami, supaya kami dapat hidup oleh karena kasih setia-Mu. Kuatkanlah kami, supaya kami sanggup memulai satu kehidupan yang baru, tidak membenci seorang pun, tetapi memiliki kekuatan untuk berterus terang menegur orang lain dalam dosanya. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 126 ayat 1. Hai saudara yang seiman, mari kita bersalaman mengenang pesan Tuhan. Inilah tanda muridku, laksanakanlah perintahku, saling mengasihilah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.